Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamu tatawun waraddu faridatun. Seorang muslim bila bertemu dengan muslim yang lain disunahkan atau dianjurkan untuk mengucapkan salam. Salam itu adalah doa keselamatan. Kita menyampaikan doa keselamatan kepada orang yang kita jumpai. Supaya apa? Selamat segalanya, belajarnya selamat, kemudian fisiknya selamat, rezekinya selamat, keluarganya selamat, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, bagi orang yang mendengarkan ucapan salam, maka hukumnya wajib untuk menjawabnya. Jadi bagi yang mendengarkan ucapan salam wajib menjawabnya. Mengapa? Karena didoakan selamat. Orang itu tidak boleh egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri, kita harus berkolaborasi. Manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, coba saya ulang lagi ucapan salam kepada kita semuanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kompak. Cuma perlu ada yang dibenahi. Orang menjawab salam itu, kalau dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu kurang pas. Jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi situ kalau menurut bahasa ilmu nahwu itu ada dhamir kum ketemu dengan huruf samsiah, jadi harus nyambung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar pas jawaban salamnya dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka salam akan saya tambah satu lagi. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu ganjil. Qul huwallahu ahad. Allah itu cuma satu. Bukan kesatuan. Kali ini akan kesatuan. Mik ini bukan satu, kesatuan. Karena apa? Ada bajanya mungkin, ada platnya, ada kabelnya, ini namanya kesatuan, bukan satu. Allah tidak seperti itu. Allah itu Esa Tunggal, tidak merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang ada. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa diapresiasi bahwa jawaban salamnya sudah tepat. Benar dan tepat. Tapi jangan ditambah atau diawali. Nggak usah ditambah hum swastium, namu budaya, nggak usah. Itu kita orang Islam. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab itu artinya lain. Mempunyai arti yang lain. Kita salamnya memohon kepada Allah sebagai orang Islam. Tapi jangan dicampur mohon kepada Tuhan selain Allah. Itu mohon kepada selain Allah. Cuma tidak perlu saya jelaskan. Jadi salam kita mohon keselamatan kepada Allah, mendoakan kita semuanya. Sebab selamat itu adalah suatu kebutuhan kita. Berangkat kerja, berangkat kuliah, ingin selamat di tempat kuliah, di tempat kerja ingin selamat, pulang juga selamat. Berangkat sampai di tempat pulang selamat. Allahumma amin. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Haji Nuryadi, yang saya hormati, kemudian saya panggilnya Mbak apa Ibu ini? Kalau saya panggil Ibu pantas belum? Belum ya. Ya ada ibunya, ada mbaknya, ada masnya. Pada yang terhormat
mbak-mbak dan mas-mas yang dirahmati Allah. Moga-moga rezekinya luas dan yang belum dapat jodoh cepat mendapatkan jodoh yang soleh atau solehah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya ma'al ilmi wa man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada umma fa alaihi bil ilmi, rawahu Muslim. Dunia itu artinya pendek, dekat, sempit. Dunia itu artinya sempit, pendek. Karena itu kehidupan di dunia tidak akan lama. Tidak akan lama. 100 tahun sudah susah. Susah yang ngalami, susah yang merawat, susah yang mendampingi. Oleh karena itu dengan kebijaksanaan Allah, hidup ini tidak diperlama. Dunia itu dekat, pendek, waktunya tidak lama. Terlalu lama juga bosan. Seperti kita duduk di sini sambil dengan kita terlalu lama juga bosan. Hidup di dunia juga bosan. Kita lihat orang-orang yang sudah sepuh, yang ngalami susah, yang merawat juga susah. Oleh karena itu tidak dibuat panjang oleh Allah kehidupan. Demikian pula kehidupan dunia secara keseluruhan. Jadi tidak akan kekal dunia. Yang kekal mana? Walal akhiratu khairu wa abqa. Yang kekal besok di akhirat. Di dunia hanya sementara. Meskipun sementara, kita tidak bisa melepaskan diri dari urusan dunia. Tidak bisa melepaskan diri dari urusan dunia. Oleh karena itu, ad-dunya ma'al ilmi. Kata Rasulullah, hidup di dunia ini harus membekali diri dengan ilmu. Cara memperolehnya, apakah kursus atau sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu cara untuk mendapatkannya. Karena ada peribahasa Arab menyatakan bahwa alam falaisal mar'u yuladu aliman. Walaisa akhul min kaman huwa jahilu, kata Rasulullah. Kata syair peribahasa Arab. Ta'alam, belajarlah kamu. Walaisal mar'u yuladu alim, tidak ada bayi lahir langsung pinter, tidak ada. Nabi pun juga belajar. Langsung pandai tidak ada. Walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu, nanti kalau sudah punya ilmu itu berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu menghadapi sesuatu itu bisa mencarikan jalan keluar. Kalau tidak punya ilmu menghadapi sesuatu, iki opo, bingung dengan kemauannya, bingung dengan sendirinya. Orang tidak punya ilmu. Tapi kalau ilmu cerdas akan cepat mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dunia maling, hidup di dunia harus membekali diri dengan ilmu. Tapi bahaya. Punya ilmu harus ada imbangannya. Apa imbangannya? Iman. Kata Rasulullah, man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buddha. Orang semakin pintar tidak diimbangi dengan iman akan semakin sesat. Contoh, yang korupsi itu orang pandai apa bodoh? Orang pandai. Karena apa? Tidak serta iman. Yang jual aset negara itu orang pandai apa orang bodoh? Orang pandai. Karena kepandaiannya tidak diimbangi dengan iman. Ya kadang-kadang enak yang tidak diimbangi dengan iman. Orang tua dikatakan, bapak ibu tahu apa? Itu kan sudah menyakiti hati orang tua. Bapak ibu tahu apa? Sekarang zaman modern, Pak. Karena tidak ada iman, tidak merasa bahwa menyakiti berkata-kata kasar dengan orang tua itu dosa. Dosa itu suatu kesalahan. Kesalahan itu nanti akan berimbas kepada dirinya. Ibarat
sesuatu, kalau kita ibaratkan kabel. Kabel itu kalau kotor, maka tidak akan berfungsi. Tidak akan menyalurkan tidak bisa menyalurkan sesuatu. Orang hidup juga begitu. Oleh karena itu, dunia mal ilmi. Hidup itu harus punya ilmu. Maka jenengan semuanya ini saya berikan apresiasi. Masih mau belajar. Dan Abah Nur masih mau membimbing. Ini suatu keutamaan yang luar biasa. Faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia harus punya ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan ilmu itu adalah suatu alat yang bisa untuk menguasai dunia. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi dunia ini dibawa genggamannya orang-orang yang berilmu. Sesuai dengan bidangnya, ilmu teknologi, ilmu pertanian, sekarang IT dan lain sebagainya. Ini ilmu. Jadi barang siapa yang ingin sukses di dunia harus mencari ilmu. Dan mencari ilmu tidak harus di bangku sekolah, bisa dengan teman, tukar pikiran, bisa dengan mengamati sesuatu. Kenapa seorang itu bisa maju, orang itu bisa sukses. Oh caranya begini dan lain sebagainya. Sedangkan di bangku kuliah itu ada sebagai dasar-dasar untuk mendapatkan suatu ilmu. Dasar nanti pengembangannya masing-masing. Oleh karena itu jangan mengabaikan ilmu. Ilmu itu kalau dalam bahasa Arab ada 3 huruf. Ain, lam, dan mim. Ain itu apa? Singkatan dari ilmi, derajat. Orang yang punya ilmu nanti akan naik derajatnya. Orang yang punya ilmu nanti akan naik pangkatnya. Kemudian ain satu ya. Ini nanti tolong diingat, ini nanti akan saya tanya satu persatu. Diperhatikan apa tidak apa yang saya sampaikan ini. Ain, ilyin. Jabatan tinggi atau derajat. Lam itu latif. Orang yang punya ilmu itu mesti santun. Kata-katanya dirangkum sedemikian rupa sehingga didengar orang bisa enak. Tidak menyakitkan hati, tidak memekakkan telinga. Jadi orang yang berilmu mesti orangnya santun. Latif. Sikapnya juga begitu santun. Itu orang punya ilmu. Mim, mulki, kekuasaan. Atau mulkun bisa dibaca mulkun atau al-malik bisa. Mulkun kekuasaan. Orang yang berilmu itu satu, derajatnya akan di atas. Yang kedua, sikap, ucapan dan perbuatan selalu santun. Mim, al-mulku atau malikun. Orang yang berilmu itu patut untuk menjadikan suatu jabatan, patut untuk diberikan suatu jabatan untuk mengatur segala sesuatunya. Tidak ada orang yang pimpinan itu, mohon maaf, tidak pintar, tidak ada. Mesti diangkat. Siapa bisa diperhatikan, siapa yang patut untuk diangkat menjadi apakah kepala kelas atau kepala apa, mesti itu sudah pilihan itu. Apa kepala negara sudah terpilih, karena apa? Itu sudah karena punya ilmu itu. Maka orang yang punya ilmu itu patut untuk diangkat jabatan, diberikan suatu jabatan karena dia kemampuannya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia maka dia wajib punya ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya ingin jadi apa, maka saya harus belajar tentang apa. Apakah saya ingin jadi teknolog, ya maka harus belajar teknologi. Itu tergantung pilihan masing-masing. Ini di dunia. Dan kehidupan ini tidak sementara, artinya tidak berhenti di dunia ini. Akan berkelanjutan.
prosesnya mengalami kematian. Tidak ada di dunia ini yang tidak pernah mati. Raja Fir'aun pun mati, yang dia mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud juga demi mati. Tidak ada manusia yang tidak mati. Kemudian begitu mati itu adalah perpisahan antara jasad dengan nyawa. Roh dengan nyawa perpisah sementara, namanya mati. Setelah itu dipertemukan kembali oleh Allah dalam kehidupan yang berbeda. Seperti kita di dunia ini berbeda. Alamnya berbeda, situasinya berbeda, keadaannya juga berbeda. Setelah itu berkelanjutan sampai dengan di hari akhirat. Man aradal akhirata fa'ali bil ilm. Barang siapa ingin sukses di akhirat berarti bagaimana? Sukses di akhirat itu adalah masuk surga. Harus punya ilmu, seperti ada khatamun Quran, baca Al-Quran. Kemudian ilmunya sholat, ilmunya bergaul, bermasyarakat, itu adalah ilmu akhirat. Bagaimana bergaul dengan sama teman, tidak menghindarkan diri dari saling menyakiti, tidak berbuat sesuatu yang merugikan kepada teman, itu adalah suatu perbuatan yang sangat terpuji. Saling menjaga diri, saling menghormati, saling kerjasama, bantu-membantu dalam kebaikan dan lain sebagainya. Itu buahnya besok akan kita tunai di akhirat. Cuma kebaikan itu tidak hilang begitu saja. Seperti halnya kalau kita pernah jadi murid, wali kelas, tingkah laku murid itu diawasi. Masuknya rajin enggak, dengan temannya bagaimana cara bergaul. Itu nanti dimasukkan ke dalam suatu nilai. Bagaimana akhlaknya dengan teman, dengan guru, itu ada catatannya. Jadi tidak sia-sia kehidupan di dunia ini. Jadi semuanya belajar. Tidak sia-sia. Apalagi belajar untuk masa depan, belajar untuk akhirat. Itu semuanya ada keberuntungan, bahkan ya, Rasulullah menyatakan, talabul ilmi sa'atan khairu min qiyamil lailatin. Salah belajar 1 jam sesaat. Itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk tidak berhenti sama sekali. Ya mohon maaf. Abah Nur ini kalau malam itu di masjid saya bersama bapak-bapak yang lain itu kalau belajar sampai jam 1 malam. Ya mungkin Abah Nur sudah pinter, tapi dalam satu bidang kan mungkin ada ingin melengkapinya. Bukan berarti saya ceritain merendahkan Abah Nur di depan jenengan, enggak. Ini hanya sebagai motivasi bahwa belajar itu tidak ada batas usia. Kalau di dalam hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah mulai lahir. Karena tidak bisa belajar sendiri, yang mempelajari, yang memberikan pelajaran ya orang tuanya, ibunya, sampai mati. Jadi sepanjang usia belajar itu. Oleh karena itu, mbak-mbak dan saudara sekalian, perlu dalam hidup ini adalah antum subhanul yaum, rijalul ghad. Anda semuanya ini adalah sekarang sebagai pemuda, generasi muda, tapi nanti Anda akan menjadi pimpinan. Kalau sudah pada waktunya masing-masing, tinggal bekal ilmunya ini harus dipersiapkan supaya pada akhirnya ketika giliran estafet dari orang-orang yang terdahulu digilirkan kepada kita, kita sudah siap. Abah Nur tidak akan selamanya diberikan kekuatan oleh Allah, semakin waktu semakin dikurangi, maka selanjutnya kan mesti ada penerus generasi muda ini. Tempatnya ya tergantung masing-masing sudah punya ketentuan dari Allah SWT. Oleh karena itu jangan bosan-bosan belajar. Niatilah belajar, jangan belajar untuk mencari kepandaian. Niatilah belajar itu supaya dapat pahala mencari ridho Allah. Sebab belajar cari ilmu itu adalah diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah. Karena itu orang belajar adalah melaksanakan perintah Allah. Kalau diniati cari ridho Allah, nantinya menjadi orang yang manfaat dan menjadi orang yang berguna bagi dirinya, bagi lingkungannya, dan bagi masyarakatnya.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai motivasi. Barangkali nanti lain waktu bisa kita sambung. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa inna biridallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala baraka li sadatina sahabi Rasulullah alhamdulillahil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asana wa aslih li akhiratana allati fiha ma'atana waj'alil hayata dunya waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayami yaumal alqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.